Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini yasinan, atau mungkin lebih tepat kita bilang ini tahlilan, itu bukan muncul hari ini saja. Ribuan nyawa ini melayang berpendapat tanpa ada tahlilan. Ribuan nyawa. Maka saya berharap jangan sampai ada nyawa hilang di Zion Zipur ini gara-gara tahlilan ini. Ya, kalau kita merujuk ke semua kitab dan semua mazhab, tidak ada satupun mazhab yang mengatakan bahwa perintahkan ahlul bait untuk yasinan ataupun tahlilan. Termasuk mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Um, Syarah Mu'adzab punya Imam Nawawi, dalam kitab Al-Mu'tamad ini dikatakan bahwa halaman 570, yukrahul julus, dimakruhkan duduk lama-lama di tempat orang meninggal. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dilarang duduk lama-lama dan bahkan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia tadi, fa innahu taskil ahlil mayyit, memberatkan ahlul mayyit. Yang kedua, tajdidun lil uzni, memperbaharui kesedihan ahlul bait. Meninggal ayahnya, kawan udah lupa ini padahal. Dan kita, kayak mana almarhum sebelum meninggal, ingat lagi dia, sedih lagi dia. Ini alasan Imam Syafi'i melarang. Dan semua mazhab. Dan maka maaf, bahasa Imam Nawawi, ini bahasa Nawawi, bukan bahasa saya ini. Bahasa Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa innaha bid'ah munkarah. Itulah bid'ah yang sesat. Itu bahasa Imam Nawawi. Maka Al-Quran mengajarkan dalam surah An-Najm itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang hamba yang berdosa itu enggak memikul dosa hamba lainnya. Hadis menjelaskan ketika meninggal Ja'far ini paman Nabi. Datanglah anak Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna abi mata. Ayah saya meninggal Rasulullah. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Wahai para sahabat, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Maka yang sunnah adalah orang meninggal kita bawa makanan. Bukan makan-makan di situ. Bawa makanan. Oh, enggak ada makanan, bawa uang. Meringankan beban ahlul bait. Ini perintah Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum atahum amrun yuskiluhum, karena keluarga Ja'far ini lagi sibuk mengurus jenazah. Maka dalam Al-Quran ini, hadis ini, dan semua mazhab pendapatnya tidak ada yang membolehkan. Pertanyaannya, kalau begitu dari mana ini? Kok ada hari ini? Maka jawabannya, kalau kita menengok ke Timur Tengah, kita menemukan ini. Namun ini ada di kawasan Asia. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan kawasan Asia Tenggara ini. Kapan mulainya? Ketika Wali Songo mendakwahkan agama ini ke Indonesia, ke Jawa khususnya. Nah, Sunan Kalijaga dikirim ke sebuah tempat yang tempat itu dulunya penganut Hindu. Maka tadi dalam agama Hindu, orang meninggal dunia itu dia rohnya kembali ke rumah dalam aneka macam bentuk. Nah, pemuka agama Hindu, tengku-tengku Hindu itu, nah itu dia buat upacara Agnieda namanya. Upacara ini biasanya dimulai dengan bakar kemenyan. Maka tahlilan nggak sah dia kalau nggak bakar kemenyan. Untuk apa kemenyan? Ini kemenyan untuk mediasi, menghubungkan tengku tadi dengan dewa, dengan roh. Nah, tengku ini bacalah mantra-mantra. Mantranya tadi, semoga roh yang kembali ke rumah itu dalam bentuk yang baik. Kapan dilakukan? 7 hari pertama. Kapan lagi? Hari ke-40.
Kapan lagi ke 100? Kapan lagi ke 1000? Nah, nggak semua para wali sepakat. Wali Songo itu 9, terbagi 2 aliran. Yang satu namanya aliran putih atau aliran Giri. Anggotanya Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat. Satu lagi namanya aliran Tuban. Ini Sunan Kalijaga dan seterusnya, yang 6 lagi. Yang 6 ini mengembangkan agama melalui media budaya. Nanti di Ponorogo ada reo. Reo dibuat nanti diislamkan. Nah, Sunan Kalijaga supaya masuk Islam orang-orang Hindu ini, beliau gantilah bacaan mantra-mantra tengku-tengku Hindu tadi dengan Al-Fatihah, dengan Qul Huwallahu Ahad, dengan An-Nas, dengan Al-Falaq. Maka ketua wali ketika itu Sunan Giri, kumpulkan semua para wali. Di antara dibahas ini. Kata Sunan Giri, kita tahu bahwa ini bukanlah sunnah apalagi wajib. Saya khawatir, Sunan Ampel menjawab ini, nanti kita meninggal semua setelah kita menganggap bahwa ini sunnah bahkan wajib. Maka 3 sunnah menentang Sunan Giri, Ampel, dan Derajat. Namun dibantah oleh Sunan Kalijaga. Ya wali, kata Sunan Kalijaga, saya khawatir juga kalau ini kita hapuskan, maka orang-orang Hindu tadi ini yang baru masuk Islam kembali ini ke agama nenek moyangnya. Nah, pendapat Sunan Kalijaga dukung oleh Sunan Kudus, Sunan Muria, dan seterusnya. Maka dalam rapat itu menang ini Sunan Kalijaga 6-3 suaranya dari voting. Nah, cerita ini karena waktu singkat, jadi meninggallah para wali. Muncullah kerajaan yang pertama di Jawa itu yang Islam, namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak, raja pertamanya adalah Amingkurat I. Amingkurat I ini adalah muridnya Sunan Kalijaga. Melalui titah kerajaan, mungkin ini Kepres, keputusan presiden. Melalui Kepres kerajaan, semua yang meninggal dunia wajib membuat tahlilan. Maka santri Sunan Giri, santri Sunan Derajat, Sunan Ampel protes, nggak mau. Raja titahnya diprotes, maka dikumpulkan tentaranya, dibunuhlah yang nggak mau tahlilan. Maka sejarah mencatat 8.700 lebih nyawa melayang karena meyakini tidak ada tahlilan. Jangan sampai di zona Jepun ini nyawa melayang gara-gara ini. Cukup dulu aja melayang nyawanya. Nah, setelah itu di antara panglima perang di Denmark itu ada namanya dia Trunojoyo. Trunojoyo ini murid Sunan Giri. Dia menengok sahabat-sahabat dia dibunuh oleh raja tadi, maka panglima perang ini kumpulkan kekuatan, dia kembali menyerang kerajaan. Mangkatlah Raja Amingkurat I di tangan Trunojoyo. Raja mangkat gara-gara meyakini adanya tahlilan. Mangkat raja ini naik anaknya Amingkurat II. Anak ini tahu ayahnya dibunuh oleh Trunojoyo. Dia tahu juga bahwa besar kuatan Trunojoyo ini, maka Amingkurat II ini bergabung dengan POC Belanda. Bergabungnya dengan POC Belanda gara-gara tahlilan. Ayah dibunuh. Amingkurat II menyerang lagi Trunojoyo. Maka di tahun 1912 saling bermusuhan ini, saling membunuh ini, muncullah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pelopor Muhammadiyah ini. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan suara kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Supaya apa nih? Nggak tumpah lagi darah. Maka ini
pencetus Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun di tahun 1926 dibuatlah muktamar ulama di Makassar, terbesar Indonesia ketika itu, yang kebanyakan yang hadir ulama-ulama dari Nahdiyin atau NU. Maka di antara butir-butir sepakati adalah adanya tahlilan. Dalam tahlilan itu menghormati tamu. Dalam tahlil itu bersedekah dan seterusnya. Ini sejarahnya ini. Sampai hari ini ya masih ada riak kecil yang enggak tahlilan Muhammadiyah. Yang tahlilan NU, nah seterusnya. NU ente. Kenapa? Ente tahlilan. Nggak datang Muhammadiyah ente, nggak tahlilan. Namun tadi ini sejarahnya munculnya tahlilan ini di Aceh disebut dengan Samadiyah. Namun ini turun temurun, puluhan tahun sudah turun temurun. Nah ini akarnya, sejarahnya. Jadi kaum muslimin bisa memilih mana yang mau dipilih. Saya nggak mengarahkan mesti pilih tahlilan, saya nggak mengarahkan juga mesti indah. Namun kalau merujuk kita ini ke Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama imam mazhab, maka pendapatnya yukrahul julus, dimakruhkan duduk lama-lama di tempat orang yang meninggal. Kan takziah Ustaz. Kalau takziah dipahami, makna takziah itu adalah menghibur. Menghibur. Siapa yang dihibur? Kalau mau menghibur jenazah, udah meninggal dia. Kita hibur jenazah, udah mati dia. Yang kita hibur adalah orang yang ditinggalkan oleh jenazah. Kalau begitu, lebih tepatnya, janganlah buat ahlul bait ini menambah tangisan. Udah meninggal keluarganya, buat acara ini ngutang lagi. Utang beras, utang telur, habis 7 hari, utang 4 juta rupiah. Ayah udah meninggal, utang masih dibayar. Ini menambah kesedihan ahlul bait. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini waktu lewat sedikit ini. Namun masalah Thailand jangan saling berperang lagi, yang saling menyalahkan lagi. Inilah akarnya, semoga dapat dipahami dan diambil hikmahnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.